Para ulama mengatakan, ya, seseorang juga tidak boleh dia mementingkan maslahat khusus untuk dirinya dibandingkan maslahat orang umum. Maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Seperti apa contohnya? Seringkali para ulama, ya, memberikan contoh, ya, seseorang orang kafir menjadikan kaum muslimin, wanita-wanita kaum muslimin, dan bayi-bayi kaum muslimin atau orang-orang muslimin sebagai perisai mereka. Sehingga kalau orang Islam menyerang, maka yang terkena duluan siapa? Orang-orang muslim ini sebagai perisai mereka, sehingga memukul mundur kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menyerah. Maka di sini ada dua kemaslahatan. Kemaslahatan pribadi kaum muslimin, pribadi orang tersebut yang ditawan tersebut, dan kemaslahatan secara umum kaum muslimin. Kalau dia tidak menyerang, mereka akan menyerang balik kaum muslimin, akan berdampak besar kepada kaum muslimin yang lain. Maka di dalam Islam boleh kaum muslimin memanah, walaupun terkena panah itu adalah orang Islam yang dijadikan perisai. Kenapa? Kalau dia tidak menyerang, orang kafir ini menyerang, menimbulkan mudarat yang besar bagi kaum muslimin. Maka kata para ulama, maslahat umum itu harus didahulukan daripada maslahat pribadi. Maka ini kaidah, ya, kaidah antum. Baik itu dimanapun, dan ini penting, ya, apalagi orang yang sebagai ketua, sebagai pemimpin, ya, sebagai direktur, sebagai kepala sekolah, ya, maka dia harus menjadikan maslahat umum itu lebih baik, lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Contoh misalnya, kita sebagai kepala sekolah misalnya, ada, ya, guru yang tidak bagus ngajarnya, ya, tidak baik mengajarnya. Taib. Pokoknya dia mengajarnya tidak sesuai, ya, tidak bagus, tidak pandai dia mengajar. Santri pas dia ajar lawan inya mau unggut-unggut aja, paham kada? Ya, tidak paham santri diajar sama dia. Dan guru ini orang yang membutuhkan, tidak beradab. Kalau dia dikeluarkan dari sekolahan, dia mungkin kehilangan pekerjaan. Ya, susah dia mencari pekerjaan. Orang yang sangat membutuhkan dengan pekerjaan. Taib. Kalau dia dipertahankan, menimbulkan mudarat begitu banyak terhadap anak didiknya. Ya, taib. Ini dilema bagi seorang kepala sekolah, dilema sebagai seorang pemangku jabatan. Maka di dalam Islam kita mendahulukan maslahat umum daripada maslahat pribadi. Kalau seandainya mengharuskan dia untuk dikeluarkan, dia dikeluarkan. Ya, walaupun kita bantu ketika dia setelah keluar, kita bantu dia mungkin nafkahnya dan semisalnya. Tetapi kalau mengharuskan dia tidak mengajar, maka jangan mengajar. Kenapa? Karena ini maslahat umum. Ya. Dan ini prinsip, ya. Dan ini kalau ini kita terapkan, maka akan selamat. Apa saja di dalam sistem kerja kita, di dalam apa yang kita pimpin. Maka orang itu banyak tidak memperhatikan maslahat umum, banyak orang itu memperhatikan maslahat pribadi. Ya. Contoh juga, ya, ketika kita misalnya, ya, bersama keluarga kita, ya, bersama keluarga kita misalnya, di situ, ya, ada, ya, di antara keluarga kita itu yang bekerja dengan kita. Ketika dia bekerja dengan kita, dia bekerjanya malah, ya, tidak benar, kemudian bekerjanya tidak baik dan menghancurkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka maslahat secara umum, maka didahulukan maslahat umum. Orang semacam ini tidak boleh dia bekerja. Ya. Maka ini kaidah, ya, di dalam masalah bahwasanya maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.